kembali lagi dengan aku Lutfia Gaisani dari kelas 11 S14 di channel Elevavor, menuju tak terbatas dan melampauinya. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini sudah pada tahu apabila masuk ke universitas ternama di Korea Selatan adalah sebuah kebanggaan bagi keluarga yang memiliki anak. Ya sama lah ya dengan di Indonesia, apabila ada keluarga dan memiliki anak yang memasuki perguruan tinggi negeri yang top seperti UI, ITB, dan UGM, itu keluarganya bakal sangat bangga gitu. Nah, ini pun terjadi pada salah satu keluarga di Korea, terutama ibunya yang ingin anaknya masuk ke universitas top nasional. Yang ya, ini universitasnya pasti teman-teman juga udah banyak yang dengar, yaitu Seoul National University. Nah, pada video kali ini aku Lutfia Gaisani akan membawakan kasus dari Korea Selatan di mana ada seorang anak SMA yang memutuskan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri karena ia dipaksa oleh ibunya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri top di Korea. Nah, gimana sih cerita dan kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Oke, teman-teman, mari kita bermulai dari latar belakang keluarga si anak SMA ini. Nah, anak SMA ini kita sebut aja nama samarannya Jigun. Berawal dari keluarga mereka yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak itu sendiri atau si Jigun ini sendiri. Lalu orang tuanya bercerai saat Jigun menginjak usia 14 tahun. Bukan anak yang ditelantarkan atau gimana, Jigun tinggal bersama ibunya dan ayahnya juga selalu mengirim 1 juta won setiap bulannya kepada Jihoon. Jigun tidak bisa dibilang siswa yang biasa-biasa saja, namun Jigun juga bisa dibilang kalau dia ini anak yang pintar, karena pada sekolah dasar saja dia sudah mendapatkan hasil tes TOEIC senilai 900, di mana itu melebihi rata-rata kalau misalkan kita tes TOEIC di UI. Itu aja kita bisa masuk kelas internasional, ada batasannya gitu. Nah, ini di atasnya rata-rata itu. Nah, ini pada saat sekolah dasar, teman-teman. Namun setelah perceraian ayah dan ibunya Jigun ini, motivasi Jigun untuk belajar menurun. Mungkin karena motivasi belajarnya Jigun menurun, Jigun mengalami tekanan dan kekerasan fisik dari ibunya yang tidak memenuhi ekspektasi akademiknya. Nah, kekerasan dan tekanan berlanjut. Sampai-sampai Jigun selalu dipukuli oleh tongkat bisbol oleh ibunya setiap membawa pulang nilai jelek. Padahal Jigun ini adalah top siswa 6.000 dari se-Korea. Bukan seprovinsi, sekota, sedesa, atau apapun, tapi dia se-Korea tingkatnya urutan 6.000. Namun ibunya, yang seperti tadi sudah aku bilang, ibunya ingin Jigun itu menjadi nomor 1 top siswa di Korea. Karena menurut ibunya, kalau Jigun tidak mendapati ranking 1 atau urutan pertama di Korea, dia tidak bisa masuk Seoul National University jurusan hukum. Mungkin karena tekanan dan kekerasan dari ibunya yang menghantam dia setiap hari gitu, setiap mendapatkan nilai yang tidak sesuai ekspektasi ibunya itu, akhirnya ia mengupgrade atau berusaha agar dirinya rankingnya itu lebih naik. Nah, jadi pada saat ambil rapot kemudian itu, Jigun menduduki ranking 4.000 se-Korea. Yang tadinya dia mendapat ranking 6.000, sekarang udah naik tuh Jigun jadi ranking 4.000 se-Korea. Nah, gak cukup sampai situ, pasti ibunya ini gak akan puas dengan urutan ranking
Jigun se-Korea masih 4.000, sedangkan ibunya tadi yang sudah aku bilang di awal, kalau ibunya ingin Jigun itu menjadi siswa top 1 di Korea atau senegara. Nah, di sini pemalsuan nilai terjadi. Jadi Jigun menyiasati agar atau menghapus gitu, kayak menghapus rankingnya di rapot itu menjadi ranking 62. Kenapa nggak ranking 1? Karena itu menurut Jigun sangat-sangat tidak mungkin dari ranking 4.000 ke 1. Jadi dia menaikkan angkanya menjadi angka 62. Ranking 62 se-Korea itu udah bagus banget guys, padahal. Dan karena waktu pengambilan rapot itu Jigun tidak menginformasikan apa-apa kepada ibunya bahwa misalkan besok ada pengambilan rapot ya di sekolah, tapi Jigun gak gitu karena dia mau tahu dulu nilai dia tuh berapa. Karena kalau mamanya tahu nih kalau misalkan dia ranking 4.000, apakah habis dia kan. Terus habis itu dia ngambil rapot sendiri. Nah, gurunya nanya kayak, mama kemana, kayak gitu kan, kenapa yang ngambil rapot kamu gitu kan, kayak gitulah biasa. Terus habis itu ya pokoknya Jigun diem aja gitu kan, kayak ya udah gitu. Terus habis itu dia pulang lah dengan membawa nilai rapot yang sudah diganti tadi menjadi ranking 62 di Korea. Tapi kalian tahu apa? Dia tetap dipukulin lagi. Karena itu dia bukan ranking nomor 1, tapi dia ranking 62. Segitu aja dia udah bohong. Apalagi kalau misalkan dia bawa nilai mentah-mentah ranking 4.000 se-Korea. Coba bayangin, itu bakal gimana, habis bagaimana guys si Jigun. Nah, jadi kalian tahu gak sih kalau misalkan Jigun tuh di malam itu dia diapain? Nah, jadi Jigun ini ceritanya dia dipukulin, dia disuruh kayak posisi push up gitu, dia dipukulin pakai tongkat bisbol dari jam 10 malam sampai pagi lagi, sampai jam 8 pagi. Dia dipukuli terus. Itu sekitar kalau dihitung bisa ada kali 200 kali pukulan di punggungnya Jigun. Nah, jadi Jigun ini kan gak bisa tidur. Nah, dia overthinking dong gimana caranya besok aman gitu. Nah, dia berpikirnya gak ada cara lagi nih selain membunuh ibunya. Dan bener aja, dia bangun dari tempat tidurnya ke dapur, mengambil pisau dapur. Lalu ia ke kamar ibunya yang sedang tidur. Dia menusuk ibunya dengan pisau tersebut di bagian wajah, di bagian sininya. Dan itu berkali-kali. Jadi dengan amarah dia menusukkan ibunya berkali-kali. Teman-teman, setelah kejadian malam itu, Jigun menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia serasa gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa di malam itu. Dia berangkat sekolah seperti biasa. Dia bahkan bisa mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumah. Entah bermain, entah belajar, makan bersama di rumahnya. Ia lebih sering mengajak itu. Tapi ayahnya ini mulai curiga. Kenapa setiap dia mengirimkan duit kepada ibunya tidak ada kabar apapun dari ibunya. Lalu ia menelponlah si Jigun ini kayak, kok gak ada kabar, ibu kamu baik-baik aja, sakit atau gimana? Kata Jigun, enggak kok, aman-aman aja, gak apa-apa kok ya, kayak gitu. Nah, tapi ayahnya ini kata ayahnya kan kayak, oh ya udah oke gitu. Tapi gak mungkin lah sekadar oke gitu. Dia tetap curiga. Nah, besoknya ayahnya ini datanglah ke rumah si Jigun ini dan ditemukan ruangan yang sangat berantakan. Kayak sebenarnya sebelum ditemukan ini, Jigun ini sempat tidak memperbolehkan ayahnya masuk ke dalam rumahnya. Kayak dia ngunciin dan gak mau buka lah. Terus akhirnya dia maulah tuh bukain. Terus habis itu kata ayahnya, kenapa ini bisa rumah kok seberantakan ini, kayak gak pernah diberesin, kayak ini gak kenapa-napa kan. Terus ayahnya pun melihat pintu kamar ibunya Jigun itu udah kayak disekap gitu. Pinggir-pinggiran pintunya itu udah dikasih silikon. Jadi pintunya itu terkunci rapat, digembokin, dikasih lakban. Terus ayahnya kaget lah ya, nanya kayak,
ini ada apa Jigun di dalam? Nggak ada siapa-siapa kak, ada siapa emang di dalam kok diginiin? Terus Jigun bilang gini kayak, kalau misalkan aku kasih tahu ke ayah semuanya, ayah janji ya nggak ninggalin aku, kayak gitu guys. Terus itu ayahnya masuk dong, ngedobrak pintu itu kayak, wah udah nggak ada yang nggak bener nih, udah ada yang nggak bener gitu. Terus itu didobrak, ternyata mayat ibunya di situ selama 8 bulan. Bayangin baunya kayak apa. Terus habis itu, dan itu pisaunya masih menancap di sininya, dan itu udah membusuk banget kan selama 8 bulan. Oke, jadi kasusnya terungkap seperti itu. Dan ayahnya Jigun membawa Jigun ke polisi. Bukan polisi sih sebenarnya, lebih ke kayak, ya pokoknya yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan dia juga memanggil 911 atau kalau di Korea itu 112 untuk membersihkan TKP gitu. Terus kata yang bersihin TKP-nya ini juga bilang kalau misalkan emang pembunuhnya ini terlihat sangat seram, karena ya dari cipratan darahnya itu dan tusukannya dan bekas-bekasnya itu kayak ini ada banget nih amarahnya gitu. Maka dari itu karena ini mengundang asumsi publik yang gak jelas gitu. Nah, ada ahli yang mengatakan bahwa Jigun ini bukan psikopat, melainkan dia adalah korban dari abuse child syndrome. Jadi bisa aja kejadian gitu tuh terjadi pada seorang anak yang mendapatkan kekerasan terus-menerus dari siapapun gitu kan. Nah, jadi dia ini terbukti bahwa bukan psikopat. Itu hal yang wajar, cuman tidak bisa diwajarkan karena itu hal gila guys. Hukuman akhir yang dijatuhkan pada Jigun ini, pelaku pembunuhan, yaitu hanya 3 tahun penjara. Kenapa bisa begitu? Karena ia ditetapkan sebagai bukan hanya pelaku, namun dia juga sebagai korban kekerasan dari ibunya. Terus dia juga pelaku di bawah umur. Jadi minimal biasanya di bawah umur itu 7 tahun penjara bagi pelaku pembunuhan di sana. Namun Jigun ini kan korban juga ya. Jadi dia hanya mendapati hukuman 3 tahun penjara. Dan sebelum dijatuhi hukuman 3 tahun penjara itu, saat diwawancara Jigun ngomong begini, kalau misalkan dia tidak ingin menjadi orang tersukses, terpintar di Korea, melainkan dia hanya ingin menjadi karyawan biasa-biasa saja dengan kehidupan normal seperti karyawan-karyawan lainnya jika dia besar. Dan kalian tahu kalau misalkan ibunya ini ternyata bisa begitu ke Jigun karena orang tuanya ibunya ini atau kakek neneknya Jigun ini juga dulu itu kakeknya pelaku KDRT ke neneknya. Lalu ya teresaplah dalam ibunya Jigun ini, dan ia bercerai juga karena KDRT. Jadi ia melampiaskan itu semua, kekerasan itu semua kepada Jigun ini. Dan kesimpulannya, kita akan mengaitkan ini dengan teori sosiologi dan jenis konflik pada mata pelajaran sosiologi. Jadi kasus ini termasuk pada konflik internal dan eksternal. Nah, kenapa sih bisa internalnya, kenapa sih bisa eksternalnya? Nah, jadi kenapa kasus ini bisa dibilang konflik internal? Karena Jigun mengalami konflik internal antara keinginannya sendiri dan tekanan dari ibunya. Dan mengapa konflik ini bisa ditetapkan sebagai konflik interpersonal atau eksternal? Karena konflik pembunuhan ini dipicu oleh tekanan dari luar, yaitu tekanan dari ibunya, kekerasan dari ibunya yang membuat Jigun ingin melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Maka teori kekerasan yang bisa dikaitkan dengan kasus pembunuhan Jigun terhadap ibunya ini adalah teori kekerasan individual, di mana pembunuhan berlangsung secara individual tanpa melibatkan kelompok-kelompok lain. Dan yang terakhir, resolusi penyelesaian yang bisa diambil dari konflik atau kasus Jigun dan ibunya ini adalah metode penyelesaian secara adjudikasi yang melibatkan hukum. Nah, jadi teman-teman,
kita di sini bisa mengambil pesan moral kalau misalkan setiap orang itu ada batasannya. Jadi kita nggak tahu ya batasan orang itu bisa meluap sampai segimana gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, makanya baik-baik sama orang. Oke, jadi segitu aja video kali ini dan kasus yang aku bawain kali ini. Semoga kalian bisa terhibur sambil belajar mengaitkan kasus dengan teori pembelajaran. Saya Lutfia Gaisani. Sampai jumpa di video-video Elevavor selanjutnya. Dadah!